Perkenalkan, nama saya Gita Anggreni Berubarus, Prodi Manajemen, NPM 2202020018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya. Tugas yang pertama yaitu perayaan ulang tahun perusahaan. Pertama, planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan fungsi manajemen yang meliputi penentuan arah tujuan perusahaan. Planning yang diterapkan yaitu menyusun serangkaian tujuan untuk mengadakan perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-10 tahun pada tanggal 10 Februari yang akan mendatang agar perayaan tersebut berjalan dengan lancar. Tujuan dibuatnya perayaan ini yaitu untuk mempererat hubungan antara atasan dan bawahan agar tujuan perusahaan berjalan dengan lancar. Menganalisis terjadinya hambatan pada perayaan ini agar tidak ada hambatan yang terjadi pada perayaan ini. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing adalah fungsi manajemen ketika seorang manajer menstruktur pekerjaan bagi masing-masing orang. Organizing yang dilakukan yaitu menentukan orang-orang yang akan terlibat untuk menyusun serangkaian acara perayaan ini agar tidak mengganggu aktivitas kerja untuk mengatur perayaan ini. Lalu melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang atas perayaan penting bagi perusahaan ini karena hanya atasan yang hanya dapat menyatakan keputusan untuk perayaan ini. Yang ketiga, accounting atau pelaksanaan. Pelaksanaan atau accounting adalah fungsi manajemen berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan yang sudah dilakukan dapat terlaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Accounting yang akan dilakukan yaitu dapat menyiapkan dana dan barang-barang yang akan dibutuhkan, menganalisis kembali perencanaan yang akan dilakukan nanti, mengapresiasi dan memberikan reward sesuai hasil kinerja yang dilakukan. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen bertujuan untuk melakukan pengamatan. Controlling yang dilakukan yaitu memantau kinerja karyawan yang terlibat dalam event tersebut agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, menganalisis kinerja karyawan atau pegawai pada saat menyiapkan event tersebut. Tugas kedua yaitu tentang koordinasi dana rentang manajemen. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pendekatan-pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. 1. Pendekatan 1. Teknik-teknik manajemen dasar. 2. Pendekatan meningkatkan koordinasi potensial. 3. Pendekatan mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Penentuan mekanisme koordinasi yang tepat. Penentuan mekanisme koordinasi yang tepat yaitu dengan menyesuaikan kapasitas organisasi untuk koordinasi dengan kebutuhan koordinasi. Rentang manajemen dapat berarti jumlah bawahan yang secara langsung memberikan laporan kepada seorang manajer tertentu. Rentang manajemen dan koordinasi adalah saling berhubungan erat. Semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Pada dasarnya, faktor-faktor pengaruh dipertimbangkan adalah 1. Kesamaan fungsi-fungsi. 2. Kedekatan geografis. 3. Tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. 4. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. 5. Perencanaan yang dibutuhkan manajer. 6. Bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Sekian video dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.